Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Rudi Sawaludin dengan NIM 11218 kelas 5D PGMI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mata kuliah perencanaan pembelajaran dengan dosen Dr. Fauzan MA. Hari ini kakak akan menemani adik-adik belajar bersama pelajaran bahasa Indonesia dengan materi pantun. Jadi saksikan video ini dengan baik ya adik. Oh iya adik-adik, sebelumnya adik-adik apa kabar? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum adik-adik menyaksikan video ini, siapkan alat tulisnya untuk mencatat bagian-bagian terpenting. Dan sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar yang ingin dicapai dalam pembelajaran hari ini yaitu 3.6 menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan maupun tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 4.6 melisankan pantun hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai pelajaran bahasa Indonesia dengan tema pantun. Yang akan kita bahas yaitu ada pengertian pantun, ciri-ciri pantun, unsur-unsur pantun, dan jenis-jenis pantun. Mari kita saksikan video ini dengan seksama. Baik adik-adik, materi pertama yaitu ada pengertian pantun. Pantun adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu yang tiap bait biasanya terdiri dari 4 baris dan bersajak ABAB. Dalam setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama dan kedua disebut sampiran. Sampiran ini untuk mengantarkan rima. Baris ketiga dan keempat disebut isi. Isi merupakan tujuan atau maksud dari sebuah pantun. Jadi, pantun merupakan puisi yang terikat oleh aturan-aturan. Meski terikat oleh aturan-aturan, pantun merupakan salah satu jenis karya sastra yang unik dengan adanya aturan-aturan tertentu yang tidak dapat ada pada karya sastra lainnya. Materi selanjutnya yaitu ada ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun dapat kita telusuri dari pengertian yang telah kita paparkan sebelumnya. Ringkasnya, ciri-ciri pantun adalah sebagai berikut. Yang pertama, sajaknya ABAB. Yang kedua, dalam satu bait terdiri atas 4 baris. Yang ketiga, dalam setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Pantun terdiri atas 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Sampiran merupakan kata-kata dalam 2 baris pertama atau baris ke-1 dan kedua pada setiap bait. Sedangkan isi merupakan kata-kata dalam 2 baris terakhir, baris ketiga dan baris keempat dalam setiap bait. Materi selanjutnya yaitu ada unsur-unsur pantun. Pantun memiliki 2 unsur pembentuk yang terdiri dari unsur intrinsik dan ekstrinsik. Berikut ini adalah penjelasan mengenai kedua unsur yang terdapat dalam sebuah pantun. Yang pertama yaitu ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik merupakan pembentuk pantun yang berasal dari dalam struktur pantun itu sendiri. Unsur intrinsik terdiri dari tema, tokoh, latar, tempat, waktu, dan suasana, plot, atau alur, dan amanat. Salah satu unsur yang paling khas dari sebuah pantun yaitu rima. Menurut Lemsberg, rima dapat didefinisikan sebagai bunyi antara suku-suku kata. Sedangkan menurut Atmazaki, rima adalah perulangan bunyi akhir kata. Bunyi itu berulang secara terpola dan biasanya terdapat di akhir baris.
tetapi kadang-kadang juga terdapat di awalan atau di tengah baris. Unsur yang kedua yaitu ekstrinsik. Unsur ekstrinsik merupakan latar belakang pengarang yang dituangkan dalam pantun. Unsur ini berupa adat istiadat, kondisi ekonomi dan sosial, agama atau keyakinan yang dianut, dan faktor lainnya. Unsur ini juga bisa digunakan untuk mengarahkan pengguna gaya bahasa dan makna yang terkandung di dalam isi pantun. Materi yang keempat yaitu ada jenis-jenis pantun. Dalam buku tematik, pantun dapat digolongkan menjadi 3 menurut siklus kehidupan manusia. Seperti halnya siklus kehidupan manusia yaitu mulai dari anak-anak, muda, atau remaja, dan sampai tua. Begitu pula penggolongan pantun ini. Ada pantun kanak-kanak yang berisi tentang sukacita, pantun muda atau remaja berisi tentang perkembangan, serta pantun orang tua berupa berisi nasihat. Berikut ini adalah contoh dari pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun orang tua. Contoh pantun kanak-kanak. Terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Begitulah pantun dari kanak-kanak. Berikutnya adalah contoh pantun muda. Hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai dinda berwajah cantik, bolehkah kanda main ke rumah? Seperti itu adalah contoh pantun muda. Contoh pantun tua yaitu enak benar tinggal di batu jajar, segar udaranya, indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar, agar cita-citanya kelak tercapai. Berdasarkan isinya, pantun dibedakan menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pantun jenaka. Pantun jenaka adalah pantun yang berisi hal-hal lucu atau menarik. Yang kedua ada pantun nasihat. Pantun nasihat adalah pantun yang berisi nasihat moral, budi pekerti, dan lainnya dengan tujuan mendidik. Berikut ini adalah contoh dari pantun jenaka. Ke kamar mandi setelah tidur, berkumur-kumur dengan air yang bening. Senyum manisnya gagal menghibur sebab giginya berwarna kuning. Berikutnya yaitu contoh pantun nasihat. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi-tubi, berkumpullah untuk mufakat. Pantun yang ketiga yaitu ada pantun teka-teki. Pantun teka-teki adalah pantun yang berisikan teka-teki dan pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk menjawab atau membalas teka-teki pantun tersebut. Selanjutnya, pantun kiasan. Pantun kiasan adalah pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat, biasanya digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat. Berikut ini adalah contoh pantun teka-teki, yaitu kalau Tuan bawa keladi, bawakan juga si pucuk rebung. Kalau Tuan bijak bestari, binatang apa yang tanduknya di hidung? Selanjutnya contoh dari pantun kiasan. Berburu ke padang datar, mendapat rusa belang di kaki. Berguru ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Wah. Nah adik-adik, bagaimana materi pembelajaran hari ini? Semoga adik-adik dapat memahami pembelajaran hari ini. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.